Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Zahra, NIM 81114183226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penelitian normatif dan penelitian empiris serta apa yang disebut dengan sosiologis. Dalam buku ajar metode penelitian hukum, Dr. Zulaika dan Dr. Devi Rahayu menjelaskan bahwa metode penelitian normatif yaitu merupakan suatu penelitian hukum dari perspektif internal, yang dimana objek penelitiannya sendiri merupakan norma hukum itu sendiri, atau yang sering kita kenal sebagai penelitian doktrinal. Dirujuk dari teori Hutchinson bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah yang kesulitan, dan memungkinkan untuk memprediksi pembangunan di masa depan. Penelitian normatif ini berfungsi untuk memberikan argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, atau konflik dalam norma. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif atau kontemplatif. Lalu kemudian yang kedua adalah metode penelitian empiris. Di sini saya mengambil sumber dari buku metodologi penelitian hukum normatif dan justifikasi teori hukum dari Prof. Dr. Imade Pasekdianta, SHMS. Di sini menjelaskan bahwa metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal, di mana objek penelitiannya itu sendiri ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum, atau yang biasa kita kenal dengan penelitian non-doktrinal. Lalu kemudian ada dari buku Bernard Arif Siddhartha. Beliau ini mengemukakan bahwa ilmu hukum mengenal penelitian hukum empiris dengan metode hasil pinjaman dari ilmu sosial atau sosiologi. Namun bukan berarti ilmu hukum berubah menjadi ilmu sosial dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif. Metode penelitian hukum empiris ini dipinjam dari ilmu sosiologi hukum yang kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang oleh Kelsen disebut unease, yaitu suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum. Fungsi dari penelitian hukum empiris ini yaitu untuk memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum, sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil suatu kebijakan. Penelitian hukum empiris ini menggunakan landasan hukum teoritis yang terdapat dalam teori-teori sosiologi hukum. Oleh sebab itu, kita para ilmuwan hukum ini harus menguasai kedua metode penelitian ini, karena penggunaan kedua metode ini tergantung dari keperluan kita. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.